Pak FS adalah Kasatgas Merah Putih dan saksi juga anggota Satgas Merah Putih, benar? Siap, tidak tahu saya, Yang Mulia. Kok tidak tahu saudara jadi anggota atau tidak? Kan tinggal jawab iya atau tidak. Kok Tidak. Tidak. Ada data saksi adalah anggota Satgas Merah Putih nomor 302. Di mana kita buatkan merah putih tadi, apakah dibuka nanti ya kita dipanggil jadi saksi atau ahli. Saya mengatakan saya punya intelijen. Sampai-sampai karena saya punya intelijen, sampai-sampai pimpinan BIN berbicara bahwa mereka tidak mengabdi kepada saya, tapi mengabdi kepada Presiden. Maka saya menyindir mereka. Kenapa Presiden tidak tahu? Kenapa Kepala BIN tidak tahu? Kenapa pimpinan Polri tidak tahu? Ada apa dengan negara ini? Betul-betul ada pembentukan. Tapi begitu dibubarkan, senyap, agak hilang begitu saja. Lalu kemana? Satgasus Merah Putih adalah jabatan non-struktural di kepolisian. Satgasus Merah Putih mempunyai wewenang melakukan penyelidikan sejumlah perkara, antara lain yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, Satgasus juga berwenang menyelidiki perkara narkotika, informasi dan transaksi elektronik (IT), hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). Masa kepimpinan Sambo mulai bulan Mei tahun 2020 sebagai Kasatgasus, kemudian diperpanjang hingga akhir 2022 dengan terbitnya Sprint nomor Sprint 1583 2022 tertanggal 1 Juli tahun 2022. Namun, terseretnya nama Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua membuat dirinya dicopot dan ditetapkan sebagai tersangka. Belum usai kepastian hukum vonis terdakwa kasus pembunuhan berencana Ferdi Sambo, Kamarudin buka suara lantang terkait dugaan penyelewengan dana senilai ratusan triliun rupiah yang diduga bertubuh di Satgasus Merah Putih. Kenapa saya tahu transaksi judi online 155 triliun? Saya minta itu supaya diaudit keuangan yang 155 triliun melibatkan auditors internasional setara misalnya Ernst Young atau PricewaterhouseCoopers, melibatkan juga BPK atau BPKP, supaya tahu ini sumber-sumber uangnya dari mana dan dialirkan kemana. Karena saya mendapat informasi rupanya ini hasil kejahatan ini dipakai untuk pasukan elit kepolisian, namanya Satgasus Merah Putih. Saya tahu Satgasus Merah Putih ini tidak ada di kantor abang di DPR sana anggaran untuk mereka. Tetapi ini kenapa bisa menjadi pasukan elit tanpa anggaran? Apa mungkin pasukan elit dengan dana non-budgeter? Itu sebabnya selalu saya katakan, libatkan penyidik Angkatan Darat, Laut, dan Udara, libatkan penyidik independen, akademisi maupun praktisi, supaya terang benderang dari mana sumber keuangan Satgasus Merah Putih ini. Tetapi Pak Kapolri memilih jalan lain, dia langsung bubarkan Satgasus Merah Putih ini. Tetapi saya bilang tidak cukup hanya dibubarkan, tapi harus diaudit supaya jelas pertanggungjawabannya. Jangan lagi ada pasukan-pasukan elit di Indonesia ini, baik di kepolisian maupun lembaga lainnya, tetapi tanpa anggaran yang jelas, tanpa anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, adalah suatu keprihatinan besar jika Presiden sampai tidak mengetahui ada operasi sebesar itu menggunakan diduga dana kejahatan dari judi, narkoba maupun dari perdagangan kejahatan lainnya, kan begitu. Kamarudin Simanjuntak mendesak aparat penegak hukum mengusut dana Satuan Tugas Khusus Satgasus Merah Putih yang sempat dikepalai terdakwa Ferdi Sambo. Kamarudin mengatakan, seharusnya aliran dana 155 triliun diusut sebelum Satgasus Merah Putih dibubarkan. Uang tersebut diduga mengalir ke banyak pihak dan ada hubungannya dengan persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Soal adanya gerakan bawah tanah untuk meringankan hukum Ferdi Sambo, menurut Kamarudin, terkait juga dengan posisi Sambo sebagai Kepala Satgas Khusus Merah Putih yang sudah dibubarkan Kapolri sebelumnya. Saya dengan tidak mendahului Pak Punto,
Tengah malam sesudah seminggu, Ya. seseorang ketua, dia telepon kami jam 2 tengah malam. Ini kisah nyata loh, saya belum tidur. Kami Oke, rapat oke. terus. Bang, mau nggak ini apa, SK Merah Putih? Saya kan ahli membuat SK di pemerintahan zaman tahun 45 dulu. Saya baca, wah ini semua Kapolri pertama itu sama dilanjut sama Kapolri kedua, nama-nama itu jelas semua jenderal-jenderal itu. Jadi yang tidak ada kalau ketika sebuah etika SK-SK pemerintah itu idealnya seluruh negeri. Makanya ada PP, ada undang-undang, seluruh kementerian harus paraf dan tanda tangan. Nah ini main sendiri loh, nggak ada dari kementerian A, kementerian B, kementerian C. Intinya Wah, minta ini apa? makanan- Intinya minta apa itu waktu itu Bang Nelson? Ya, jadi kalau bahasanya memang bahasa dewa-dewa, penanganan, ketertiban, entah apa itu, model zaman SK Super Semar dulu. Saya kan nggak hafal. Itu gaya, aduh Pak, Sapu itu jagat. gaya surat perintah, surat perintah operasi. Ya. Masa apanya logonya merah putih kan gitu. Isinya sapu jagat. Wah, ke ujung dunia sorga saya pertahankan ini. Inilah yang membuat eksistensi kawan-kawan yang the police di muka bumi ini berkuasa luar biasa. Itu dia. Nah, itu tadi Pak Ponto saya ikuti, dicabut. Ada kayak acara sunatan pembubaran panitianya gitu, ini enggak. APBD-nya dari mana, APBN-nya dari mana enggak tahu. Itu surat tentang apa Bang Nelson sederhananya? Sederhananya surat tentang apa? Minta apa dia? Jadi intinya semua trantibum di negara ini ya ditangani oleh mereka, tim itu. Sementara negara demokrasi nggak bisa begitu, harus ada panitia dari mewakili Kemko, Polhukam, Kemhan, apa itu namanya keuangan. Nah ini enggak semua. Jadi kalau itu berlaku ya sama aja internal. Ini dapat dari mana kita nggak mau tahu itu. Yang penting ini membantu tuan-tuan nanti ketika ada masalah. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Nelson Simanjuntak, mengatakan pihaknya membuka babak kedua untuk gugatan perdata dengan membuat laporan ke Polres Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Mereka melaporkan hilangnya PIN teladan serta 4 HP yang diyakini terdapat jejak aktivitas Brigadir Yosua. Sontak juga membuat mantan Kepala Badan Intelijen, Soleman Ponto berkomentar tentang rentetan kasus ini. Jadi untuk babak kedua itu tentunya kita harus tanya ke Pak Mahfud, politik hukumnya seperti apa. Karena itu, ini sangat tergantung politik hukum. Mau kita menuntaskan atau tutup sampai di sini, sekian dan terima kasih. Ya kemungkinan bisa begitu. Nah, lain cerita barangkali kalau dari apa yang dituntut Pak Nelson tadi, ini bisa ada fakta hukum yang bergeser ke sana, nah itu bisa jadi pintu masuk. Tapi kalau tidak ada yang bergeser dari situ, untuk membuka ini tergantung politik hukum lagi. Mau dibuka apa enggak itu, mau dipertanyakan. Ya, bagaimana ini nasib 303 ini? Mengapa dia hanya harusnya datang tanpa muka, pulang tanpa punggung kan? Ini hanya datang tanpa muka, pulangnya nggak tahu, tiba-tiba hilang gitu aja. Ya itu tergantung politik hukumnya, mau menuntaskan kita atau tidak. Berarti di presiden dong kalau begitu Pak? Ya betul, semuanya berujungnya itu kepada presiden tentunya.